Rini baru saja tiba di Kalimantan untuk melanjutkan penelitiannya tentang kehidupan suku Dayak yang tinggal di desa-desa terpencil. Ia merupakan seorang peneliti budaya dan sejarah yang sudah lama tertarik pada kehidupan masyarakat pedalaman Kalimantan. Namun kali ini ia tertarik untuk mengungkapkan misteri yang lebih gelap. Sebuah desa yang konon dihantui oleh arwah orang-orang yang meninggal dengan cara yang tidak wajar. Desa itu terletak di pedalaman, jauh dari jangkauan kendaraan umum, beberapa jam perjalanan dengan mobil dari kota besar, kemudian dilanjutkan dengan menyusuri sungai menggunakan perahu kecil. Rini merasa cukup cemas, tetapi rasa penasaran yang besar tentang apa yang terjadi di desa itu membuatnya terus melangkah. Setibanya di pelabuhan kecil yang menghadap hutan lebat, Rini bertemu dengan seorang pria tua yang sudah menunggu. Dia adalah Dato, seorang pria yang telah lama tinggal di desa tersebut. Dato memberikan senyum tipis, namun ada kesan misterius di wajahnya yang membuat Rini merasa tak nyaman. "Kamu datang ke desa kami ya?" tanya Dato dengan suara berat, seolah sudah tahu apa tujuan Rini. "Desa itu bukan tempat sembarangan. Banyak orang yang datang, tapi hanya sedikit yang bisa tinggal." Rini mengangguk, mencoba menjaga profesionalisme. "Saya hanya ingin tahu lebih banyak tentang sejarah dan kehidupan mereka. Beberapa cerita yang saya dengar cukup menarik." Dato menggelengkan kepala perlahan. "Cerita-cerita itu, kamu harus berhati-hati. Di desa itu, tidak semuanya seperti yang terlihat. Ada sesuatu yang tersembunyi di sana." Rini merasa ada yang aneh dengan ucapan Dato, namun ia memilih untuk tidak menggapainya lebih jauh. Bersama Dato, Rini naik ke perahu dan mulai menyusuri sungai yang mengalir deras di sepanjang perjalanan. Rini memperhatikan hutan yang tampak begitu rapat dan gelap, seakan-akan alam itu sendiri memiliki rahasia yang ingin disembunyikan. Setelah beberapa jam berlayar, akhirnya mereka sampai di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir sungai. Rumah-rumah kayu yang sudah usang tampak tersebar di sepanjang jalan desa. Meskipun rumah-rumah itu terlihat sederhana, ada sesuatu yang membuat Rini merasa tidak nyaman. Seolah ada sesuatu yang tidak terlihat, namun bisa dirasakan di udara. Ketika mereka memasuki desa, suasana terasa begitu sunyi. Tidak ada suara anak-anak yang bermain atau orang-orang yang sibuk dengan aktivitas mereka. Yang terdengar hanya desiran angin yang menembus pepohonan. Rini bertanya-tanya, mengapa desa ini begitu sepi? "Di mana semua orang?" tanya Rini kepada Dato. Dato hanya tersenyum tipis. "Mereka ada di sini, tapi mereka tidak akan mengganggu kita. Biarkan mereka menjalani hidup mereka dengan cara mereka." Rini tidak tahu apa yang dimaksud Dato, namun ia memutuskan untuk tidak bertanya lebih lanjut. Mereka menuju rumah seorang kepala desa yang sudah lama tinggal di sana. Namun saat mereka sampai, Rini merasa ada yang aneh. Kepala desa itu seorang pria bernama Pak Amir. Tampak sangat pucat dan tidak ramah. Wajahnya penuh kekhawatiran. Dan setiap kali Rini mencoba berbicara, Pak Amir hanya memberikan jawaban yang sangat singkat. Singkatnya, malam itu, setelah makan malam yang terasa canggung, Rini memutuskan untuk tidur lebih awal. Namun ia tidak bisa tidur. Suara-suara aneh terdengar dari luar jendela. Suara seperti langkah kaki berat, meskipun tidak ada seorang pun yang terlihat. Rini merasa gelisah dan mencoba untuk menenangkan dirinya.
Ketika ia melihat keluar jendela, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Di bawah cahaya bulan, terlihat sosok-sosok manusia berjalan perlahan di tengah desa. Meskipun tampak seperti bayangan, hampir transparan. Rini merinding, dan dengan cepat ia menutup jendela. Tidak lama kemudian, ia merasa sesuatu yang berat duduk di tepi tempat tidurnya. Namun ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana. Keesokan harinya, Rini mulai merasa lebih tertekan. Desa itu tampak lebih sunyi dari sebelumnya. Ia mencoba untuk berbicara lebih banyak dengan penduduk. Namun setiap orang yang ia ajak bicara selalu memberikan jawaban yang samar dan menghindar dari pertanyaan yang selalu mendalam. Pagi itu, ia memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat yang menurut Dato merupakan tempat yang harus dihormati oleh semua orang desa. Sebuah makam tua yang terletak di ujung desa, di pinggir hutan. Di sini banyak hal yang terjadi dan banyak orang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, kata Dato dengan wajah serius. Tapi kamu ingin tahu kan? Kalau begitu, ikuti aku. Mereka berjalan menembus hutan yang lebat, sampai akhirnya sampai di sebuah makam yang sangat tua. Makam itu dikelilingi dengan pagar batu yang sudah usang, dan beberapa batu nisan tampak seperti baru saja terpasang. Namun ada sesuatu yang aneh. Beberapa batu nisan tampak baru, seolah-olah ada orang yang baru saja dimakamkan. Ini makam para orang yang telah meninggal dengan cara yang tidak wajar, kata Dato dengan suara pelan. Orang-orang yang mati dalam peristiwa-peristiwa yang tidak bisa diterima oleh alam ini. Rina merasa ketegangan yang sangat kuat. Maksudnya, mereka mati dengan cara... Ya, salah satu dari mereka bunuh diri. Yang lainnya mati dibunuh. Dan beberapa lainnya hilang dalam kecelakaan misterius. Tapi ada yang lebih mengerikan. Lanjut Dato. Setiap kali ada seseorang yang mati di sini, mereka akan kembali sebagai hantu. Mereka tidak bisa pergi. Hantu-hantu itu, mereka hanya berjalan tanpa tujuan, terjebak antara dunia ini dan dunia lain. Rina mendengarkan dengan seksama. Rasa takut mulai merayap di tubuhnya. Arwah orang-orang yang tidak bisa menemukan kedamaian. Benar, jawab Dato dengan tenang. Mereka ada di sini, berjalan di malam hari. Tapi mereka tidak mengganggu kami. Mereka hanya menginginkan ketenangan. Dan kami memberikannya. Kami hidup bersama mereka, mengakui mereka, dan mereka membiarkan kami hidup. Rini mulai merasa ketegangan yang sangat besar. Tidak hanya itu, perasaan aneh mulai menjalar di sekujur tubuhnya. Saat ia menoleh ke belakang, ia melihat sosok seseorang yang berdiri di antara pepohonan, memandangi mereka dengan tatapan kosong. Sosok itu berjalan perlahan mendekati wajahnya yang pucat, matanya kosong dan melompat. Rini bisa merasakan hawa dingin yang sangat kuat saat sosok itu semakin dekat. Sosok itu berhenti beberapa meter di depan mereka, seolah menghalangi jalan mereka. Siapa dia? Tanya Rini dengan suara gemetar. Dato menatap sosok itu tanpa ekspresi. Dia adalah salah satu dari mereka. Seorang penduduk desa yang sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu.
Rini merasa jantungnya berdegup kencang. Namun Dato hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, "Jangan takut. Mereka tidak akan mengganggu jika kita tidak mengusik mereka." Akhirnya, sosok itu berjalan menjauh, hilang dalam kegelapan hutan yang semakin rapat. Rini hanya bisa terdiam, terperangkap dalam perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Ia menyadari bahwa desa ini bukan hanya sekadar tempat yang dihuni oleh manusia, tetapi juga oleh mereka yang sudah tiada. Dengan perasaan campur aduk, Rini memutuskan untuk kembali ke penginapan. Ia tahu, meskipun ada penjelasan rasional mengenai apa yang terjadi, ia tidak akan bisa melupakan pengalaman ini. Desa ini dengan segala misterinya. Akan tetapi, ia hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti, hantu-hantu itu akan menemukan kedamaian yang mereka cari.